Shalom kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Radio Suara Abdi Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sebelumnya kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin kami, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, rancangan Tuhan boleh kami pahami melalui firman-Mu. Pujilah nama-Mu Bapa, kami mengucap syukur dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi shalom saudara sekalian. Syukur pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai ke-9. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan 9. Saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Sekali lagi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Saudara yang terkasih, dalam sebuah hierarki atau susunan kepemimpinan ya, keputusan tertinggi ada di tangan ketua, lalu kedua itu di tangan wakil. Biasanya bila ketua tidak ada, entah karena ada urusan lain atau sedang tidak ada di tempat, maka dalam hal pengambilan keputusan atau tanggung jawab ada di tangan wakilnya, dan demikian juga dengan bagian-bagian yang lain. Seperti dalam sebuah susunan organisasi, di mana wakil ketua menjadi orang kedua yang mempunyai kuasa, demikian juga orang tua yang adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab dari Tuhan untuk mengatur kehidupan keluarga, terutama anak. Orang tua adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mendidik dan membina anak. Merekalah yang bertanggung jawab mengenai anak ke depannya nanti, entah itu baik atau buruk perilakunya dan juga kepribadian anak kelak, itu orang tua yang bertanggung jawab. Dan kita juga perlu tahu bahwa keluarga juga menjadi lingkungan awal, menjadi dasar sebelum anak memasuki lingkungan masyarakat. Jadi keluarga menjadi sekolah yang paling dasar, menjadi lingkungan yang paling dasar untuk anak belajar, memahami, dan bagaimana hidup dalam kehidupan sosial. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab kita melihat bagaimana orang tua memiliki kedudukan seperti halnya wakil Tuhan di dalam keluarga. Bila kita mengingat dalam hukum Taurat, 10 hukum ya, ada 2 bagian penting di mana hukum yang pertama sampai keempat itu lebih mengarah kepada Allah, dan hukum yang kelima sampai yang ke-10 itu mengarah kepada relasi dengan sesama manusia. Di dalam ke-6 hukum itu, yang terakhir ya, relasi dengan orang tua menjadi pembuka sebelum relasi dengan orang lain. Bahkan dalam hukum yang kelima, ada hukum yang berisi janji Allah kepada manusia. Ketika seseorang berhasil hormat pada orang tua. Sehingga dari sini saudara kita dapat melihat bagaimana peran orang tua itu adalah peran yang tidak bisa dianggap remeh dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, dalam Amsal yang telah kita baca tadi, terlebih dalam Amsal yang sebelumnya ya, dalam Amsal 1 sampai pasal 1 ayat 1 sampai 7, di mana kita telah belajar bagaimana Tuhan menjadi pusat pengajaran, pusat pengetahuan, sumber hikmat dan kecerdasan, sehingga kita memusatkan hati kita pada sumber hikmat yaitu Tuhan. Dan di dalam bagian setelahnya itu, yaitu dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan 9 yang telah kita baca tadi,
Kita diperlihatkan bagaimana orang tua memiliki peran sebagaimana wakil Tuhan di dunia ini, sehingga segala didikannya diharapkan tidak kita hiraukan, tetapi justru kita perhatikan. Saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari kedua ayat ini? Dari Amsal pasal pertama, ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Ayat yang ke-8 di sana dikatakan, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu." Dengan jelas saudara, hal di bagian ini menekankan bagaimana kita sebagai anak diharapkan mendengarkan dan tidak menyia-nyiakan didikan dari orang tua. Kitab Amsal, penulis Amsal ya, diharapkan memiliki sikap sebagai seorang anak yang mau dengar-dengaran dengan orang tua. Jadi Amsal ini mengharapkan kita sebagai anak ya. Kita hendaknya mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh orang tua kita. Mengapa harus orang tua? Karena pada umumnya keluarga menjadi sekolah pertama, seperti yang saya katakan tadi, menjadi lingkungan awal bagi seorang anak sebelum memasuki lingkungan yang lebih luas lagi, lingkungan masyarakat. Di sekolah, anak hanya beberapa jam saja dibina. Itu pun ada rentang umur tertentu yang membuat anak masuk dalam sekolah. Di sekolah hanya beberapa jam saja, sedangkan di dalam keluarga, anak lebih banyak waktu. Bahkan sejak lahir, tumbuh, mereka berada dalam keluarga, saudara. Anak lebih banyak waktu di dalam keluarga dibandingkan di sekolah maupun di masyarakat. Dan hal ini adalah kenyataan, saudara. Keluarga menjadi tempat pendidikan awal sehingga peran orang tua sejatinya menjadi teladan, menjadi guru yang akan mendidik seorang anak, membekali anak dengan hikmat dan pengajaran, sehingga anak diharapkan ketika mereka sudah dewasa, sudah mulai mengenal lingkungan luar, di masyarakat, anak memiliki karakter kepribadian yang baik, tidak mengecewakan. Ini juga menjadi pengajaran ya, bagaimana kita bisa memperhatikan, taat, mendengar apa yang dikatakan orang tua kita. Sedangkan orang tua yang tinggal bersama kita, lingkungan yang lebih kecil dan awal saja kita tidak bisa dengar-dengaran dan taat. Bagaimana kita bisa taat atau dengar-dengar terhadap pengajaran Tuhan? Dan kepada orang tua yang adalah manusia saja kita tidak bisa dengar-dengaran dan taat. Maka sangat penting peran keluarga dalam mendidik generasi selanjutnya, serta bagaimana sikap seorang anak kepada orang tuanya, yang kepada mereka Tuhan titipkan kita, anak-anaknya. Selain mendengarkan, ada juga kata jangan menyia-nyiakan, yang bila kita melihat dari terjemahan Septuaginta ya, memiliki arti yaitu menyingkirkan, menolak. Jadi bagian ini memperlihatkan bagaimana ajaran-ajaran dari orang tua sebaiknya diterima dengan baik. Jangan diabaikan atau ditolak, jangan disia-siakan. Memang saudara, dalam bagian ini tidak semua anak mengalami yang seperti saya sampaikan tadi, karena mungkin ada orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu, ada yang broken home. Namun orang tua juga tidak selalu orang tua secara biologis, tapi ada orang tua yang lain, seperti orang tua rohani, orang tua angkat. Kita juga perlu tahu bahwa Allah bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk mendidik dan memberitakan firman-Nya kepada kita. Selain itu, ketika kita menerima firman ini, selain kita sebagai anak yang diingatkan ya bagaimana kita adalah anak yang perlu mendengarkan orang tua, saya yakin dan percaya setiap kita kelak tentunya akan menjadi orang tua, baik orang tua dari anak-anak kita secara biologis maupun orang tua secara rohani atau sebagai pengajar, orang yang dianggap sebagai senior, saudara. Oleh sebab itulah kita perlu belajar untuk menjadi anak yang baik, dan kita juga perlu belajar menjadi orang tua yang baik, sehingga kita dapat menjalankan tugas kita mengajar mendidik seorang anak dengan baik
dan supaya mereka menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan. Selanjutnya saudara, di ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Bagian ini memberikan peringatan bagi kita semua bagaimana segala nasihat dan ajaran dari orang tua merupakan sesuatu yang berharga. Dalam ayat 9 kita melihat bagaimana segala ajarannya, didikan dari orang tua digambarkan seperti karangan bunga dan kalung. Bila mana dalam terjemahan yang lainnya tuliskan sebagai mahkota keanggunan dan rantai kehormatan. Baik mahkota maupun karangan bunga adalah sesuatu yang berharga, bermakna penghargaan. Dalam konteks Israel pada waktu itu, kalung di kepala atau karangan bunga di kepala dan kalung di leher merupakan sebuah penghargaan yang spesial, yang luar biasa, sehingga suatu yang mulia bila kita atau anak mau mendengarkan, mau tunduk, mengikuti ajaran dari orang tuanya, mau menerima pengajaran dari orang tua mereka. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin di antara kita sudah menjadi orang tua, atau setidaknya menjadi senior bagi junior kita. Bagaimana perasaan saudara bila saudara sekalian telah memberikan nasihat dan juga wejangan kepada junior kita, dan mereka mendengarkan dengan seksama, mengikuti arahan kita? Tentu rasa senang ada di hati kita. Sedikit kesaksian saudara, orang tua saya merupakan orang tua yang sederhana. Salah satu kebahagiaan mereka ialah ketika anak-anaknya mau mendengar dan taat serta rajin bekerja atau membantu orang tua. Ketika anak-anaknya rajin, baik seperti itu, mau dengar-dengaran, maka apa menjadi keinginan kami anak-anaknya? Rasakan hal itu yang positif, keinginan yang positif, mereka akan sebisa mungkin menurutinya, saudara. Dan ini dalam lingkup kemampuan mereka ya. Jadi sebisa mungkin mereka akan menuruti apa yang menjadi keinginan kami. Contoh, saya mau HP karena saya rajin, karena saya mau taat, mau dengar-dengaran. Mereka akan mengusahakan HP tersebut. Nah, saudara sekalian, tentu orang tua kita memberikan nasihat yang baik, positif, dan kita mau dengar dan taat. Tentu ada sukacita dalam hati orang tua kita, orang yang menjadi senior kita. Bahkan ketika kita menjadi orang tua atau senior, kita pasti akan merasakan sukacita ketika anak atau junior kita atau orang yang kita didik itu mau mendengar, mau taat pada nasihat positif kita. Saudara sekalian, mendengar radio Suara Abdi Allah, Tuhan adalah sumber hikmat, pengetahuan, dan segala ilmu pengetahuan. Dan orang tua kita merupakan wakil Tuhan di dunia ini, terutama dalam keluarga. Ini yang telah dipercayakan Tuhan untuk membimbing kita sebagai anak-anak. Anak-anak adalah titipan Tuhan untuk orang tua, untuk keluarga, dan kita kelak juga akan menjadi orang tua. Dapatkah kita menjadi orang tua yang mengajarkan hikmat Tuhan? Dapatkah kita menjadi orang tua yang takut akan Tuhan? Saudara sekalian, mari kita melalui perenungan firman Tuhan kali ini, kita belajar menjadi anak yang takut akan Tuhan dan taat pada orang tua kita, serta kita belajar menjadi orang tua atau senior yang takut akan Tuhan, sehingga kita dapat membimbing anak-anak kita atau junior kita kepada kehidupan yang takut akan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Kami telah belajar firman-Mu Tuhan. Ajarlah kami untuk boleh taat mendengarkan ajaran nasihat dari orang tua kami. Dan ajarlah kami Bapa untuk boleh memperlengkapi diri kami dengan kebenaran yang sejati, sehingga kelak ketika kami menjadi orang tua, baik orang tua secara biologis maupun orang tua secara rohani, kami boleh memberikan nasihat, memberikan bimbingan, wejangan pada junior kami, pada anak-anak kami yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan, bentuklah kami, tolonglah kami, Bapa, perlengkapilah kami. Kami ucap syukur dan bila firman yang kami dengar ini boleh menolong kami untuk kami memiliki kehidupan lebih baik lagi dan boleh menjalani hari-hari segala aktivitas kami dengan penuh bersandar dalam bimbingan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.